Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video harmonis peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 105 kelompok 4 Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Nama pemateri Letrandes Haji Fatahullah, Magister Manajemen. Perkenalkan, nama saya Umran Hidayatullah, penjaga tahanan dari rutan kelas 2B Sinjai. Jika Anda ingin hidup dengan tenang dan nyaman, maka hiduplah dengan harmonis. Karena tanpa keharmonisan, maka hidup Anda akan menjadi sulit. Harmonis memiliki definisi, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmoni adalah bekerja sama antara berbagai faktor, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci keberhasilan kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kinerja tersebut. Suasana tempat kerja yang nyaman dan harmonis akan meningkatkan energi positif di tempat kerja tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venda Olivia Sakatak. Saya bekerja sebagai perawat di rutan kelas 2B Selayar. Dalam video ini, saya membahas tentang materi agenda 2, yaitu harmonis ASN, yang pematerinya dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Fatahullah, Magister Manajemen, selaku Widya Iswara di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan akibat dari kondisi wilayah, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun dalam keberagaman yang berbeda, masyarakat kita harus saling menghargai dan menghormati sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Satu kalimat untuk memotivasi kita pada malam hari ini. Dengan adanya perbedaan, kita bisa saling belajar untuk saling menghargai dan menghormati segala hal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Saputra Pratama, peserta Latsar CPNS Angkatan 105 Gelombang 2. Hari ini saya akan memberikan quotes tentang harmonis dan juga beberapa rangkuman tentang harmonis yang diberikan oleh pemateri yang bernama Dr. Andes Haji Fatahullah MM. Quotes tentang harmonis, yaitu satu kata untuk harmonis, yaitu saling menghargai. Dengan saling menghargai bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis dan juga bisa meningkatkan produktivitas kita. Ini adalah pengertian tentang harmoni. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang benar. Salah satu kunci sukses kinerja organisasi adalah suasana nyaman di tempat kerja. Budaya tempat kerja yang harmonis akan membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasan belajar, dan memberikan berbagai kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Selanjutnya adalah peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya yang harmonis. Dalam mewujudkan suasana harmoni, maka ASN harus memiliki pengetahuan kehistorisian keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri. Beberapa peran ASN dalam kehidupan bernegara dan menerapkan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur sipil negara harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Dan yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan, menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong. Dan yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya.
Jabatan Penjaga Tahanan UPT Rutan kelas 2 Bengkrekan, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Gelombang kedua Angkatan 105 kelompok 4 dengan materi harmonis, dan pembawa materi yaitu Bapak Dr. Andes Haji Fatahullah MM. Buat saya pada harmonis yaitu, daripada saling menyalahkan, marilah kita bekerja sama untuk mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun materi dari harmonis yaitu salah satunya konsep dan teori nasionalisme kebangsaan. Beberapa aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme kebangsaan yaitu aliran modernis, aliran primordialis, aliran perennialis, dan aliran etno. Adapun aliran modernis yaitu memandang dunia pramodern berupa formasi politik yang heterogen, kerajaan, negara atau kota, teritori, teokrasi, dilegitimasikan oleh prinsip dinasti, agama, ditandai keragaman bahasa, budaya, batas teritorial yang cair, dan terpenggal stratifikasi sosial dan regional menjadi lenyap dengan hadirnya negara bangsa. Yang kedua yaitu aliran modernis. Bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini. Adapun aliran perennialis, bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian, dalam aliran primordialis dan aliran modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Dan yang keempat yaitu aliran etnosimbolis. Aliran ini mencoba menggabung ketiga pendekatan tersebut di atas. Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18 merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulasmiati, perawat terampil di UPT Rutan kelas 2B Baru, peserta Latsar CPNS Kemenkumham 2021 Angkatan 105, dengan nama pemateri pada agenda 2 berakhlak yaitu Dr. Andes Haji Fatahullah MM, Widya Suara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Satu kata untuk harmonis. Meskipun kita berbeda, tetapi kita bisa bersatu dengan damai. Wujud tantangan yang berupa ancaman dalam keanekaragaman ASN adalah 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Ketiga, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar norma yang tidak tegas atau lemah. Keempat, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kelima, tindakan anggota masyarakat tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku. Keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau disharmonis. Ketujuh, menguatnya etnosentritisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya. Sehingga sikap etnosentritisme tidak hanya dalam kelompok suku, namun juga kelompok lain,
seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Kedelapan, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto Mahendra Naburaju. Jabatan saya sebagai penjaga tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Palu. Adapun pemateri saya pada agenda 2 ini bernama Bapak Dr. Andes Haji Fatahullah MM. Keserasian memang membawa kita bekerja dengan baik, namun keselarasan membawa pekerjaan yang baik menjadi lebih baik. Disharmonis adalah sebuah kejanggalan atau ketidakselarasan yang terjadi pada suatu lingkungan seperti rumah, sekolah, atau tempat kerja. Disharmonis dapat membawa kesenjangan kepada antar rekan kerja sehingga tujuan pekerjaan yang hendak kita capai menjadi terhambat. Oleh karena itu, disharmonis harus kita hindari agar kita bisa berjalan selaras dengan apa yang dikerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Setiadi. Saya adalah seorang penjaga tahanan di Lapas kelas 2 Abau-Abau yang saat ini di-BKO-kan di LPK kelas 2 Kendari. Saya di sini akan membawakan quote dari materi harmonis dari agenda 2 yang dibawakan oleh pengampu Dr. Andes Haji Fatahullah MM. Kebinekaan dan keberagaman suku dan budaya menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang harmonis. Tantangan-tantangan ini juga membawa manfaat dan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak keuntungan dan manfaat dari tantangan-tantangan tersebut, seperti mempererat tali persaudaraan, menjadi aset penghasil pendapatan negara, memperkaya kebudayaan nasional, menjadi identitas negara Indonesia di mata negara-negara di dunia, menjadi ikon pariwisata yang menarik untuk para wisatawan sehingga terciptanya banyak lapangan pekerjaan, menjadi pengetahuan dunia, menjadi hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara Indonesia, dan menjadikan Indonesia terkenal di mata dunia. Keharmonisan tidak dapat diraih tanpa adanya pengorbanan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong. Maka dari itu, marilah kita mulai saling tolong-menolong dalam kebersamaan. Adapun peran ASN yang harmonis, yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Sekian dari saya ASN, saya bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Christian, jabatan penjaga tahanan, unit instansi Lapas kelas 3 Parigi, dengan pemateri Bapak Dr. Andes Haji Fatahullah, Magister Manajemen, sebagai Widya Iswara, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kebahagiaan adalah ketika perjuangan, hasil, dan ekspektasi itu selaras. Pentingnya nasionalisme. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa pertama menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Kelima, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang keenam, mengembangkan sikap tegang rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aku dari UPT Lapas kelas 3 Leok, Jabatan Penyeketahanan. Saya peserta Latsar gelombang kedua angkatan 105, nomor absen 40. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan quotes yang menyangkut tentang kata harmoni yang dibawakan oleh pemateri, yaitu Dr. Andus Haji Fatahullah MM. Baiklah, quote saya adalah bersama dan terus bersatu, karena dengan harmoni yang sama akan menciptakan nada yang indah. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan atau memaparkan sedikit dari pengertian atau arti dari etika ASN sebagai pelayan publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Perilaku ASN, yakni terbagi atas 3. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Pada intinya, kita sebagai ASN harus melayani masyarakat dengan baik dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari saya, terima kasih.